Kalau dikatakan ini merupakan radikal, sesuatu yang tidak relevan dengan apa yang ada di Indonesia, bukankah ente harus tahu, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana nilai toleransi, lakum dinukum waliyadin. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan bangsa dan GP Ansor. Bagaimana bertoleransi, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mendidik kita bagaimana bertoleransi kepada mereka. Bukan berarti menjaga gereja mereka, bukan berarti kemudian memijik-mijik para biksu, kemudian ikut nimbrung di gereja mereka, menyanyi-nyanyi bersalawatan di gereja. Bukan seperti itu, bro. Salah, keliru ente kalau ingin mengatakan salah satu nilai toleransi adalah ikut nimbrung perayaan Natal mereka, atau perayaan Isa Al-Masih mereka, atau perayaan Imlek, ataupun perayaan-perayaan hari besar non-muslim. Itu salah, bro. Salah, keliru. Dari mana ajaran seperti ini kalau sebagai bentuk toleransi kepada non-muslim, apakah ya Nasrani atau Konghucu ataupun Buddha di negeri kita tercinta ini, kemudian kita ikut nimbrung di gereja mereka, di biara mereka, di tempat ibadah mereka, kemudian di tempat mereka kita salawatan, di gereja kita salawatan. Wallahu musta'an. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang kacau. Dan Masya Allah, zaman rahmatullah, alhamdulillah, sudah bertahun-tahun kita berdampingan dengan non-muslim, berdampingan dengan orang Nasrani, berdampingan dengan orang Buddha, Konghucu dan sebagainya. Tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Artinya silakan ente melakukan aktivitas keagamaan kalian yang sebagaimana kalian yakini, adapun kami menjalankan aktivitas agama sebagaimana kami yakini. Kalau dikatakan pernyataan seperti ini, lakum dinukum, itu merupakan radikal, maka ente kufur kepada Allah. Jadi bukan kami yang kemudian bersikap sedemikian rupa di dalam hati keinginan kami sendiri, dengan hawa nafsu kami sendiri, tidak. Tapi itu adalah tuntunan ilahiyah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Masih kita akan berbicara tentang dunia perbangsaran, begitu pula dengan GP Ansor berkaitan dengan pembubaran yang mereka lakukan terhadap kajian Dr. Syafi'i Reza Basalama di Surabaya. Setelah TV One melakukan wawancara kepada Dr. Syafi'i Reza Basalama berkaitan dengan kronologi pembubaran kajian beliau oleh Bangsar dan GP Ansor, maka giliran perwakilan dari GP Ansor diwawancarai. Dan aneh zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam wawancara ini saya mengambil sebuah kutipan yang dimana kutipan ini terdapat di thumbnailnya sendiri TV One, di mana di situ disebutkan kajian Ustaz Syafi'i Basalama sudah tidak sesuai dengan kajian keislaman di Indonesia. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pernyataan seperti ini atau statement seperti ini atau narasi seperti ini adalah merupakan narasi yang menyesatkan publik dan cenderung kepada kebohongan dan kedustaan GP Ansor berkaitan dengan apa yang mereka lakukan, tindakan yang tidak bermoral dan beradab dan beretika di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa zaman rahmatullah? Kalau kita ingin melihat, ada 3 poin yang perlu antum kemudian perhatikan berkaitan dengan dakwah salafiyah khususnya yang ada di Indonesia. Yang pertama, Salafi Wahabi itu senantiasa mengingatkan kepada umat wajibnya untuk taat kepada pemimpin kita, sehingga diharamkan bagi mereka yang berpemahaman salafi, berpemahaman manhaj Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengkudeta apatah lagi memberontak kepada pemimpin. Jadi kalau antum ingin mendengarkan, memperhatikan dengan seksama kajian yang selama ini dibahas oleh ustaz-ustaz salafiyin yang kalian gelari Wahabi, maka nasihat mereka kepada umat untuk senantiasa bersabar dan taat kepada pemimpin. Tidak ada kemudian
sesuatu yang membahayakan di kajian-kajian mereka. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, Salafi Wahabi itu tidak pernah mendemo pemimpin. Bagaimanapun bobroknya pemimpin yang ada sekarang ini, taruhlah misalnya terdapat kekeliruan dan kesalahan pemimpin hari ini ataupun sejak dahulu kala sampai sekarang, maka Salafi Wahabi, ya, kelompok orang yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah melakukan demonstrasi di jalan. Mereka senantiasa menghindari perkara tersebut. Karena kenapa? Karena menurut akidah kami yang kami pahami dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, termasuk kekejian dan keburukan manakala orang berteriak-teriak di jalan, mengganggu orang yang berjalan di jalan raya, mengganggu aktivitas di jalan hanya untuk mendemo pemerintah atau menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah. Karena itu adalah bukan merupakan sebuah tradisi orang-orang yang beragama di atas sunnah Nabi SAW, di atas Quran dan sunnah Nabi SAW, sebagaimana tuntunan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, kalau dikatakan Salafi Wahabi itu radikal, Salafi Wahabi itu tidak sesuai dengan konsep dakwah di Indonesia, dari sisi mana? Taruhlah misalnya dia mengatakan dalam beberapa momen kajiannya Ustaz Syafi'i Reza Basalama, kemudian beliau mengingatkan, menasihatkan kaum muslimin itu tidak berteman dengan orang-orang non-muslim. Apakah salah? Di mana titik kesalahannya? Bukankah Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili? Sesungguhnya agama seseorang itu kadang dipengaruhi, kecil ataupun besarnya itu dipengaruhi dengan teman dekatnya. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya untuk melihat dengan siapa kita berteman, untuk dengan siapa kita duduk, bergaul, berteman dekat. Kita kemudian taruhlah misalnya kita sekontrakan, kita berjalan berdua dengan teman itu, maka kita lihat. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Bukankah juga Nabi SAW mengatakan perumpamaan seseorang teman itu, teman dekat, seperti orang yang pandai besi atau penjual parfum. Kalau ente berteman dengan pandai besi, maka cepat atau lambat ente akan mendapatkan hawanya dari api yang dia panaskan atau debu-debu api yang dia panaskan. Atau kalau ente berteman dengan penjual parfum, maka walaupun ente tidak memakai parfum, setidaknya ente mendapatkan wangiannya. Dari hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sesungguhnya teman itu, teman dulu, teman dekat, teman curhat, banyak sedikitnya akan memberikan pengaruh yang jelek atau pengaruh yang baik kepada seseorang. Maka di mana titik kesalahan yang disampaikan Dr. Syafi'i Reza Basalama? Kan tidak ada, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan ini merupakan radikal, sesuatu yang tidak relevan dengan apa yang ada di Indonesia, bukankah ente harus tahu, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana nilai toleransi, lakum dinukum waliyadin. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan bangsa dan GP Ansor. Bagaimana bertoleransi? Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita. Nabi kita SAW telah mendidik kita bagaimana bertoleransi kepada mereka. Bukan berarti menjaga gereja mereka, bukan berarti kemudian memijik-mijik para biksu, bukan berarti kemudian senyum sapa kepada mereka, kemudian ikut nimbrung di gereja mereka, menyanyi-nyanyi bersalawatan di gereja. Bukan seperti itu, bro. Salah, keliru ente kalau ingin mengatakan salah satu nilai toleransi adalah ikut nimbrung perayaan Natal mereka, atau perayaan Isa Al-Masih mereka, atau perayaan Imlek, ataupun perayaan-perayaan hari besar non-muslim. Itu salah, bro. Salah, keliru. Dari mana ajaran seperti ini kalau sebagai bentuk toleransi kepada non-muslim, apakah ya Nasrani atau Konghucu ataupun Buddha di negeri kita tercinta ini, kemudian kita ikut nimbrung di gereja mereka, di biara mereka, di tempat ibadah mereka, kemudian di tempat mereka kita salawatan, di gereja kita salawatan. Wallahu musta'an. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang kacau. Dan Masya Allah, jamaah rahmatullah, alhamdulillah, sudah bertahun-tahun kita berdampingan dengan non-muslim, berdampingan dengan orang Nasrani, berdampingan dengan orang Buddha, Konghucu dan sebagainya. Tidak ada masalah.
Lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Artinya silakan ente melakukan aktivitas keagamaan kalian yang sebagaimana kalian yakini, adapun kami menjalankan aktivitas agama sebagaimana kami yakini. Kalau dikatakan pernyataan seperti ini, lakum dinukum, itu merupakan radikal, maka ente kufur kepada Allah. Jadi bukan kami yang kemudian bersikap sedemikian rupa di dalam hati keinginan kami sendiri, dengan hawa nafsu kami sendiri, tidak. Tapi itu adalah tuntunan ilahiyah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, sungguh menarik apa yang disampaikan oleh si perwakilan GP Ansor ini. Tapi jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, video ini telah ditonton oleh 105.945 orang dan sudah dikomentari 5.800. Dan coba kita lihat jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala komentar-komentar netizen berkaitan dengan pembelaan GP Ansor maupun Bangsar terhadap apa yang mereka lakukan, perlakuan tidak bermoral, tidak beretika, tidak beradab di masjid Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah di masjid itu ada bajingan, ada penjahat, ada kemudian teroris yang harus kemudian dicegal dakwah-dakwah mereka. Waliya'udzubillahi min dzalik. Baik, kalau dia mengatakan BNPT telah menyebutkan bahwasanya di antara bentuk gerbang terorisme adalah mereka yang berpemahaman Salafi Wahabi. Pertanyaannya, pernahkah kepala BNPT itu kemudian duduk bersama dengan para Salafi? Ataukah BNPT itu duduk di majelisnya para Salafi? Kemudian pertanyaan berikutnya, pernahkah BNPT mendapatkan informasi kalau mereka yang berjalan di atas manhaj salaf ini kemudian mereka melakukan tindakan pembunuhan di mana-mana? Pernahkah mereka turun di jalan melakukan demonstrasi? Pernahkah mereka menghujat pemerintah di video atau di depan umum? Pernahkah mereka kemudian menghujat, mencela pemimpin di depan umum atau di jalan? Jawabannya tidak pernah. Ya, jangankan melakukan tindakan terorisme, Masya Allah, orang-orang yang berjalan di dalam manhaj salaf ini, mereka adalah orang-orang yang apabila memotong hewan saja, menyembelih hewan, apakah hewan kurban atau hewan ingin dimakan, mereka diperintah oleh Nabi-Nya SAW untuk menajamkan pisaunya. Agar apa? Agar hewan yang disembelih itu tidak terasa sakit ketika hewan-hewan itu disembelih. Kalau dalam hewan saja Nabi SAW memberikan kita tuntunan, memberikan kita adab etika untuk menyembelih hewan, maka bagaimana kita beretika kepada manusia, apalagi non-muslim? Bukankah juga Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengadza dzimmiyan, siapa yang menyakiti kafir dzimmi, maka mereka akan menjadi lawanku pada hari kiamat. Dan kafir itu ada 3. Ini yang perlu diketahui jamaah rahmatullah. Kafir itu ada 3. Yang pertama adalah kafir dzimmiyan, kafir muahadan, kafir musta'man, dan kafir harbi. Ada 4. Kafir dzimmi adalah mereka yang meminta perlindungan di negara kaum muslimin dan mereka diberikan perlindungan. Kemudian kafir musta'man, mereka yang meminta keamanan. Kemudian kafir mu'ahadan, kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyakiti. Kemudian kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin seperti orang Yahudi dan orang Nasara yang memerangi kaum muslimin negara kaum muslimin, maka ini wajib diperangi. Adapun 3 kafir ini, kafir dzimmiyan, kafir musta'man, kemudian kafir mu'ahadan, ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diinjak-injak kehormatannya, tidak boleh kemudian diganggu dan disakiti. Dari sisi mana kemudian manhaj salaf ini dikatakan radikul? Taruhlah misalnya zaman terjadi ada orang yang kemudian melakukan tindakan terorisme, kemudian mengaku Salafi Wahabi. Itu oknum, tidak boleh disamaratakan, bro. Dan coba dilihat persentasenya, berapa persentase orang yang melakukan tindakan radikalisme terorisme. Dan ente harus paham, mungkin GP Ansor ini tidak paham sejarah, bahwasanya dalam sejarah agama ini ada namanya sekte Khawarij. Mereka penampilannya sama dengan Salafi Wahabi. Mereka kemudian berjenggot, celana cingkrang. Kemudian mereka seolah-olah menegakkan sunnah. Namun Nabi SAW mengatakan mereka inilah anjing-anjing neraka. Dan itu dibahas di manhaj salaf. Mereka yang suka merongrong pemimpin, mereka yang mengkafirkan pemimpin, yang ingin mengkudeta, membunuh pemimpin, itu Khawarij, bro. Bukan Salafi Wahabi.
Salafi, Masya Allah ya, tidak pernah melakukan tindakan provokasi dalam masjid, memprovokasi jamaahnya untuk membenci pemimpin, mencela pemimpin, memboikot pemimpin, mengkudeta pemimpin, ingin membunuh pemimpin, mengkafirkan pemimpin. Itu bukan salafi wahabi, bro. Itu khawarij yang berkedok salafi. Itu khawarij berkedok salafi, bukan salafi itu. Ini yang tidak dipahami oleh GP Ansor, yang tidak baca kitab para ulama, yang tidak kemudian belajar dengan baik-baik, yang kerjanya hanya joget-jogetan, yang kerjanya hanya dandut-dandutan. Bagaimana mungkin dia paham? Hanya kemudian satu arah saja dia mendapatkan informasi. Begitu pula BNPT, ini bukan ahli pakar agama. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu bukan departemen agama atau ahli agama. Mereka adalah saudara-saudara kita yang ada di kepolisian ataupun di tentara, yang kemudian ditugaskan oleh pemimpin pemerintah untuk mengamankan terorisme, yang kemudian seharusnya memang harus duduk dengan para ustadz-ustadz yang berkompeten berbicara tentang terorisme. Jangan orang-orang seperti ini, GP Ansor dengan Banser, yang membahas tentang ini. Bukan kapasitasnya mereka. Kapasitas mereka itu joget, kapasitas mereka itu rokokan, dandutan, saweran. Bukan kapasitasnya mereka berbicara tentang agama. Tidak nyambung zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menarik di sini ya, komentar-komentar netizen. Semakin GP Ansor dan Banser ini membela diri, semakin dirujat, semakin dihinakan, semakin orang gak percaya GP Ansor dengan Banser ini. Orang semakin enek, orang semakin kalau bisa dikatakan orang semakin tak suka orang dengan model-model seperti ini. Muslim, katanya Muslim tapi dandut-dandutan, katanya Muslim tapi joget-jogetan, katanya jangan saling menyalahkan. Ada poin juga yang hampir saya lupa di sini. Mereka kemudian mencekal kajian Dr. Syafii Reza Basalamah karena menurut mereka kajian Dr. Syafii Reza Basalamah ini suka menyalah-nyalahkan amalan-amalan mereka. Loh, kok bahasanya seperti ini, bro? Ente kalau tidak mau disalah-salahkan, jangan berbuat kesalahan. Ente kalau tidak mau dibid'ah-bid'ahkan, jangan berbuat amalan bid'ah. Contoh misalnya, kalau ente ingin mengatakan tidak usah saling menyalahkan, maka kita katakan tidak usah ada peradilan, tidak usah ada hukuman punishment atau reward, tidak usah ada pemberian hadiah bagi orang yang baik dan hukuman bagi orang yang jelek. Tidak usah seorang ayah menghukum anaknya yang berbuat kenakalan dalam rumah tangganya atau memberikan hadiah kepada anaknya yang baik, yang soleh. Tidak usah kalau begitu ada perceraian. Tidak usah kemudian ada nilai-nilai dapat 100, dapat 99. Kan tidak usah saling menyalahkan. Taruhlah semuanya benar saja. Ya, tidak usah ada sekolah kalau begitu. Tidak usah ada perekrutan. Bagaimana misalnya kalau seseorang itu lagi CPNS ya, ujian CPNS. Kemudian di situ dilihat di situ setelah diteliti misalnya nilainya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, kemudian yang diambil yang tinggi. Kenapa tidak semuanya diambil? Kenapa semuanya kemudian diberikan ujian supaya siapa yang bisa masuk kepada CPNS atau mereka ini kemudian bisa diterima di CPNS? Kenapa kemudian guru harus memberikan ada nilai 100, ada nilai 90, ada nilai 80, ada nilai 75? Kenapa semua itu? Kenapa ada peradilan? Kenapa ada orang yang masuk penjara? Kalau tidak ada benar dan salah. Dan begitu pula jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang, sebagian orang di zaman kita ini dalam ketika mereka beragama, yang semakin ngaco, semakin ngawur, semakin tidak beres mereka beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga wajar kalau dikritisi, wajar kemudian dinasehati, wajar kemudian kita mengatakan apa yang Anda lakukan ini sesat, bid'ah, tidak boleh melakukan demikian. Itu tidak boleh kita biarkan. Ya, buat apa kita beragama kalau tidak usah saling menyalahkan? Mending ente masuk di agama Nasara saja. Kalau ente mengatakan tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling mengkafir-kafirkan, tidak usah saling membid'ahkan, ente tidak usah baca Quran kalau begitu. Ente tidak usah baca sunnah Nabi SAW. Tidak usah masuk Islam ente. Sekalian tidak usah masuk Islam. Ente masuknya agama Nasara saja, agama Buddha, terserah ente.
Kan ente tidak usah saling menyalahkan. Semua agama sama. Tidak usah kalau begitu agama Islam. Karena ente masuk dalam Islam ini merusak ente. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jamaah rahmatullah. Di sini saya bacakan sedikit komentar-komentar netizen. Jadi semakin Banser GP Ansor ini membela diri, semakin netizen menghujat mereka. Baik, di sini ada, tidak usah saya baca namanya ya. Langsung saja komentarnya. Saya di lokasi waktu itu gerimis. Saat sholat maghrib para jamaah semua sholat termasuk saya dan jamaah lainnya sholat di teras masjid yang becek. Celana dan baju saya basah karena gerimis. Di dalam masjid sudah full karena kapasitas masjid tidak cukup. Adapun si Banser ini enggak sholat. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau apa yang dituliskan si fulan ini dusta, maka dia akan mendapatkan hukuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalau apa yang dia tuliskan kenyataan dan kebenaran, maka GP Ansor ini dipertanyakan keislamannya. Ente waktu sholat enggak sholat, apa ente itu? Muslim kah ente ini? Taib zaman rahmatullah. Ya, saya ulangi lagi. Masjid sudah full kapasitasnya, masjid tidak cukup. Ada fungsi Banser ini enggak sholat, malah nongkrong nungguin orang sholat sambil udut. Nggak tahu udut ini bahasa apa ya, cengengesangnya sambil mungkin apa yang ngerokokan, Allah alam. Kemudian yang dibilang kajian dilanjutkan itu tidak benar. Yang benar panitia masjid mengumumkan lewat speaker masjid bahwa kajian dibatalkan. Jadi siapa di sini yang berdusta? Ya kata orang Bugis Makassar, siapa di sini pebale-bale, yang berbohong, yang kadzab, yang dajjal. Allah musta'an. Jadi zaman rahmatullah, mereka ini memang pandai lihai ya untuk memutarbalikkan fakta, membuat framing seolah-olah mereka ini adalah orang yang dizalimi, orang yang kemudian mendapatkan pukulan, kemudian dibabak beluri oleh orang-orang yang datang di kajian tersebut. Luar biasa. Syaitan bertepuk tangan dengan orang-orang seperti ini karena berhasil menjadi wakil-wakil syaitan untuk menghalang-halangi manusia berbuat kebaikan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah, terdengar suara speaker masjid nyala. Si Banser ini langsung buru-buru masuk masjid, ngobrak-ngabrik. Allahu akbar. Luar biasa, ngobrak-ngabrik zaman rahmatullah. Pasukan yang tidak jelas ini. Pasukan yang ingin nampak seperti TNI, yang ingin mengambil perannya TNI dan polisi. Siapa ente? Ente ini cuma rewa kampung. Kalau orang Bugis Makassar ini cuma rewa kandang dia. Berani di kandang saja. Coba mereka dikirim di Papua sana untuk menjaga kedaulatan NKRI. Mana berani mereka? Mereka ini hakikatnya pengecut yang tidak berani melawan kezaliman yang sudah nampak. KKB itu sudah zalimnya nampak, bro. Ente kalau mau mengatakan Pancasilais, NKRI, harga mati sono. Ya, ente lakukan apa yang ente bisa lakukan di Papua sana. Ente jaga kedaulatan NKRI di pedalaman Papua di sana. Ente jangan cari muka di sini, cari panggung. Tidak laku ente. Ya tidak laku. Toim. Saya berharap ormas radikal Banser ini segera dibubarkan. Terima kasih. Toim. Berikutnya zaman rahmatullah, ganas memang netizen ini memberikan komentar yang sangat miris buat mereka ini. Ini nilainya kalau diberikan nilai 000 kuadrat, tidak ada bobotnya, tidak memiliki bobot, ya, tidak memiliki bobot zaman rahmatullah dalam beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu. Aneh banget GP Ansor nggak mau belajar yang silaturahmi dulu, malah NU yang joget-joget campur baur, malah NU yang dikit-dikit fitnah orang salah. Betul memang. Kerjanya dandutan saja ini, saweran ya. Toim. Kemudian zaman rahmatullah. Di sini dikatakan lagi, ingat wahai Anda yang sedang berbicara. Ya ini GP Ansor ya. Perkataan Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semoga Allah mengampuni Anda dan menaikkan derajat Anda. Anda saudara saya. Taib, Anda saudara saya, Masya Allah. Taib, di sini lagi disebutkan. Di sini cara Allah mengangkat derajat Ustaz Syafii Reza Basalama. Memang zaman rahmatullah, dengan banyaknya kelakuan-kelakuan aneh, bing ajaib dari GP Ansor ini dengan Banser, sehingga orang banyak tertarik ingin belajar manhaj salaf. Mereka kemudian penasaran ini yang dibubarkan seperti apa modelnya. Ternyata mereka setelah mencari tahu di YouTube atau di media sosial yang lainnya, ternyata apa yang selama ini framing yang dibuat oleh mereka ini yang seolah-olah menyudutkan, merendahkan, menghina, mencaci, memfitnah orang-orang Salafi Wahabi, ternyata 360 derajat berbanding terbalik.
tidak sama apa yang mereka katakan di media sosial terhadap dakwah salafiyah yang mereka gelar Wahabiyah. Tapi zaman rahmatullah. Ada lagi yang mengatakan mereka pikir mereka yang paling benar, yang lain dianggap salah. Semoga Ustaz Syafiq diberikan kesabaran dan diteguhkan untuk tetap berdakwah di jalan Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin melihat 5.800 orang yang berkomentar, netizen yang berkomentar, 0,000 sekian orang yang membela, orang-orang yang membela GP Ansar dan Bangsar. Sangat kecil zaman rahmatullah dibandingkan dengan orang-orang yang membela Dr. Syafiq Reza Basalama. Alhamdulillah. Wa makiru makirallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap dakwah agama Allah Subhanahu wa taala, dakwah tauhid dan dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan framing fitnah keji, tuduhan-tuduhan keji kepada dakwah salafiyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha indah makarnya. Sehingga wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakan kepada mereka Muhammad, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan yang namanya keburukan, kebatilan itu akan musnah. Dan sesungguhnya innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu akan sirna dan musnah karena Allah yang akan memerangi kejelekan dan keburukan itu. Dan insyaallah siapa yang berjalan di atas manhaj yang agung ini, maka mereka akan menjadi pemenang di dunia dan kelak mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak sekali zaman rahmatullah ribuan komentar negatif dan komentar hujatan kepada GP Ansar dan Bangsar. Dan ini seharusnya menjadi cambuk kepada mereka untuk istighfar dan bertobat dan membenahi diri. Dan dukungan yang luar biasa, yang sangat masif yang diberikan oleh netizen kepada Dr. Syafiq Reza Basalama dengan apa yang beliau dapatkan dari Bangsar dan begitu pula dengan GP Ansar ini. Dan ini adalah merupakan bukti bahwasanya alhamdulillah jamaah semakin cerdas, jamaah semakin pintar, dan jamaah semakin bijak dengan siapa mereka kemudian membela dan berada di posisi mana mereka, di atas hak atau di atas kebatilan. Demikianlah jamaah rahmatullah sedikit apa yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.